Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Astria dengan NIM 21650060 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang supply chain management. Pertama, supply chain management atau SCM menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dari SCM adalah bagaimana perusahaan mampu mengelola aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Tujuan utama SCM yaitu penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu, mengurangi waktu dan biaya dalam pemenuhan kebutuhan, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi, serta pengelolaan manajemen persediaan yang baik antar pemasok dan konsumen. Langsung saja ke pembahasan. Pertama-tama itu tentang strategi supply chain. Strategi supply chain management atau SCM melibatkan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi untuk memastikan aliran barang dan informasi yang efisien dari pemasok hingga konsumen akhir. Berikut di bawah ini adalah beberapa strategi SCM yang umum diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Perancangan produk baru dalam perspektif SCM melibatkan strategi yang memastikan bahwa produk yang dirancang dapat diproduksi, didistribusikan, dan dikirim secara efisien ke pasar. Berikut adalah beberapa langkah-langkah dan faktor-faktor yang diperlukan dalam perancangan produk baru dengan fokus pada FCM. Selanjutnya, konfigurasi jaringan supply chain. Konfigurasi jaringan rantai pasok atau supply chain melibatkan desain dan pengaturan berbagai elemen dalam rantai pasok untuk memastikan efisiensi operasional, responsif terhadap permintaan pasar, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang konfigurasi jaringan rantai pasok. Selanjutnya, pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi merupakan dua aspek kritis dalam rantai pasok atau supply chain. Keduanya saling terikat dan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan produk, meminimalkan biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut bawah ini adalah beberapa prinsip dan langkah-langkah penting dalam pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi dalam rantai pasok atau supply chain. Selanjutnya, mengelola persediaan pada supply chain. Mengelola persediaan dalam rantai pasok atau supply chain merupakan aspek kunci untuk menjaga kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan biaya. Berikut di bawah ini adalah beberapa strategi dan praktik penting dalam mengelola persediaan pada rantai pasok. Selanjutnya, manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan kontrol sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Berikut bawah ini adalah beberapa aspek penting dalam manajemen pengadaan. Selanjutnya, manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan elemen kunci dalam rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan barang dan jasa dapat dipindahkan dari produsen ke konsumen dengan efisiensi dan efektif. Berikut bawah ini adalah beberapa aspek penting dari manajemen transportasi dan distribusi. Selanjutnya, distorsi informasi dan bullwhip effect. Distorsi informasi dan bullwhip effect adalah dua fenomena yang terkait dengan rantai pasok atau supply chain dalam suatu bisnis atau industri. Keduanya dapat memiliki dampak negatif pada efisiensi dan kinerja keseluruhan rantai pasok. Selanjutnya, pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja supply chain adalah proses penilaian dan pemantauan sejauh mana rantai pasokan supply chain suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Berikut di bawah ini adalah beberapa pengukuran kinerja yang umum digunakan dalam supply chain. Selanjutnya, teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Teknologi informasi atau TI memainkan peran kunci dalam memodernisasi dan meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasok atau SCM. Berikut di bawah ini adalah beberapa teknologi informasi yang umum digunakan dalam manajemen rantai pasok. Selanjutnya, mengelola rantai pasok global. Mengelola rantai pasok global melibatkan koordinasi dan pengelolaan aktivitas pengadaan, produksi, dan distribusi dan logistik yang terjadi di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa strategi dan prinsip penting dalam pengelolaan rantai pasok global. Setelah kita masuk di penutup, yaitu kesimpulan, yang dimana kesimpulannya adalah adanya supply chain manajemen dalam perusahaan dimungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi. Penerapan supply chain manajemen di masa seperti ini sangat cocok diterapkan, karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan untuk tugas ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.